yaitu Ambu, hampir 3.000 diputus kontrak karena kekurangan bahan baku. Nah, begitu saya lihat, saya panggil Ambu beserta Dinas Perkebunan dan Pemda Inhil itu Pak Bupati, bagaimana kita menyikapi ini supaya tidak menjadi isu soal PHK dan kekurangan bahan baku. Tim Satuan Tugas Perencanaan dan Percepatan. Tim Satgas Hilirisasi Kelapa dari Bappenas yang dikomandoi oleh staf khusus Menteri Pak Sukmo. Mudah-mudahan dengan tim ini sudah turun ke Indragiri Hilir yang hari ini memang pusat kelapa di Riau. Sudah tahu permasalahannya, kebijakannya apa yang mau diambil, nanti kita sinkronkan. Mudah-mudahan ini membawa angin segar bagi pemerintah Provinsi Riau, terutama tentang hilirisasi. Yang paling penting adalah tata niaga dan tata kelola perkelapaan. Tentu yang menjadi persoalan kita tadi di Inhil itu soal lahan. Lahan kelapa ini masih ada di kawasan hutan. Yang kedua soal umur tanam, yang rata-rata sudah di atas 40 tahun, sudah tua. Tentu harus ada kebijakan yang namanya replanting. Bagaimana cara replanting, mulai dari bibit, mulai dari pendanaan, sudah itu di antara menunggu sela-sela panen, ya. Panen kelapa ini kan 3 tahun sampai 4 tahun baru bisa panen. Di situ harus bisa. Sudah itu yang kedua tentu tata kelola perairan, ya. Tata kelola perairannya penting karena di Inhil ini dan Meranti serta Kepulauan Kuala Kampar juga terjadi intrusi air laut. Nah, yang selanjutnya tentu harga, tata niaga. Tata niaga ini penting menurut saya karena supaya harga jual di tingkat petani bisa untung, ya. Jadi harus ada standar harga. Nah, hilirisasi ini mengintegrasikan itu semua, membangun ekosistem. Nah, sehingga selama ini kan pemberhentian pemerintah terhadap kelapa ini kan masih minim sekali. Nah, dengan ada Satgas ini kita berharap bahwa ada intervensi pemerintah yang lebih tinggi dan banyak untuk kelapa ini. Investasi kalau di beberapa daerah sudah ada investasi, sudah ada hilirisasi tapi belum maksimal. Di Inhil sudah ada, di Meranti belum ada, di Kepulauan Meranti juga di Kuala Kampar juga belum ada. Nah, peluang investasi karena harga kelapa sekarang jadi primadona, tentu peluang investasi pasti ada. Terutama turunannya Pak ya? Ya, terutama turun. Ya, pertama kita semua tersentak dengan kenaikan harga kelapa yang sangat mengejutkan. Tetapi mengejutkan yang mengembirakan karena masyarakat sangat senang dengan kenaikan harga kelapa tersebut. Tapi di balik itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan yang ditangkap oleh Bappenas sebagai Badan Perencanaan Nasional perihal permajaan pohon kelapa. Kami sangat khawatir di masa yang akan datang kelapa kita akan habis apabila tidak sejak saat ini kita benahi tata kelolanya dari hulu sampai dengan hilir. Yang pertama tentu adalah menghitung ulang berapa luas lahan kelapa kita, berapa jumlah pohon kelapa kita yang sudah tua, dan bagaimana kita menyiapkan bibit serta penambahan lahan kelapa. Itu penting sekali. Oleh sebab itu, perkebunan kelapa tidak boleh punah. Kami punya pandangan yang sama dengan Pak Gubernur dan kementerian lembaga yang lain. Sehingga Satgas Hilirisasi Kelapa ini yang terdiri dari Kediputian dan juga kementerian dan lembaga yang lainnya. Kita akan bersama-sama menyusun roadmap. Di antaranya yang paling penting tadi itu, satu, mencegah harga kelapa turun di batas yang sangat rendah sehingga merugikan petani. Yang kedua, jangan sampai Indonesia semakin hari semakin hilang dari pusat kelapa dunia. Sehingga secepatnya kami dengan turun dan mendengar serta melihat langsung, salah satunya di Indragiri Hilir, bahkan kami sampai ke Pulau Burung untuk melihat langsung bagaimana pembibitan yang terjadi. Dan ternyata pembibitan sekarang ini masih murni dari masyarakat berdasarkan ilmu turun-temurun. Bibitnya tidak tersertifikasi. Kalau kita ingin menjadi juara dunia, masyarakat benar-benar sejahtera, ya kita sertifikasi bibitnya. Semua yang kita kerjakan mudah-mudahan akan terukur dan bisa diukur hasilnya bertahap.
kita kerjakan sehingga kelapa benar-benar mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Bahwa tadi Pak Gubernur mengatakan soal investasi, saya yakin kalau kita sudah benahi di tingkat hulu sampai hilirnya, maka Kementerian Investasi pun akan mudah ya untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi kalau kita belum benahi semua dari peraturannya, luas lahannya segala macam, ya mereka nggak berani masuk kan. Nah ini yang akan kita benahi semuanya. Salah satu yang jadi keluhan masyarakat itu kan Pak terkait soal produksi kelapa yang jauh sekali turunnya Pak di Inhil itu. Nah kalau dari kita sendiri memetakan apa penyebabnya itu Pak dan gimana solusinya? Ya karena sekarang pohonnya ini kan rata-rata warisan nenek moyang. Udah tua. Bisa sudah berusia 25 tahun sampai 30 tahun. Mau ditebang sayang masih berbuah walaupun tinggal 40%. Untuk ditebang ditanam lagi nunggu 4 tahun. Ini semua kan serba terlambat. Nah keterlambatan inilah yang sudah kita hentikan. Dari sekarang kita sudah mulai menyiapkan bibitnya, menyiapkan lahannya, sehingga pada saat 4 tahun yang akan datang kita sudah kembali ke era kemasan kita. Gitu.